Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini dah. Jalur. Hadir, Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Takbir. Hari ini pertemuan kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Kemarin kita sudah membahas materi tentang jujur dan adil. Anak-anak, Bapak jelasin dulu tentang materi dan indikator kita. Kita hari ini akan belajar tentang materi pokok lebih dekat Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. KD-nya, KD kita adalah kompetensi dasarnya 3.6 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 4.6-nya mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid, ya. Kemudian indikatornya adalah 3.6.1 menjelaskan arti sholat sunnah dengan benar. 3.6.6 menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Kemudian 4.6.1 mendemonstrasikan praktek sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Anak-anak setelah berdiskusi dan mengambil informasi, peserta ini dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Peserta ini dapat menjelaskan hikmah sholat sunnah dengan benar. Dan 7. Peserta didik dapat mendemonstrasikan praktek sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Baik nak, sekarang sebelum kita lanjutkan materi kita bagi kelompok dulu. Yang ini kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Atur nak kelompoknya, silakan. Anak-anak sudah siap? Kita saksikan video bersama-sama. Silakan keluarkan pena dan kertasnya, bukunya, siapa tahu nanti ada hal-hal yang ditanyakan. Kemudian apabila kita menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli sunnatan di khusul fisyamsi rokataini makmuman lillahi ta'ala. Ketika kita takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, seraya hati kita menghadirkan niat yang telah kita persiapkan sebelumnya. Dan disunahkan pula kita untuk mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram tersebut. Selanjutnya kita membaca doa iftitah. Setelah kita baca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surat. Dalam hal ini kita boleh membaca surat apa saja yang kita hafal. Saya ambil contoh misalnya surat Al-Kafirun. Setelah kita membaca surat, kemudian kita rukuk sambil membaca takbir Allahu Akbar. Pada posisi kita rukuk, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita bangun dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya setelah kita bangun dari rukuk dan sambil mengangkat kedua tangan, maka kita posisikan tangan kita seperti ini. Jadi tidak dalam posisi i'tidal. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat lagi. Saya ambil contoh misalnya surat Al-Ikhlas. Kemudian kita rukuk kembali yang kedua sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa rukuk Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bangun dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, selanjutnya kita berada dalam posisi i'tidal.
Setelah itu kita sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Dalam posisi sujud yang pertama kita membaca doa sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud lagi yang kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. Setelah itu kemudian kita berdiri sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita memasuki rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua ini itu juga sama persis seperti rakaat pertama. Selanjutnya kita duduk lagi, yaitu duduk tasyahud akhir sambil membaca takbir Allahu Akbar. Nah, pada duduk tahiyat akhir atau duduk tasyahud akhir, posisi kaki kita seperti ini. Kemudian kita akhiri sholat kita dengan membaca salam sebanyak 2 kali sambil kita menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Video kali ini kita akan belajar tentang praktek sholat tahajud. Salam sebanyak 2 kali sambil menoleh ke arah kanan dan ke kiri. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh anak-anak terkait dengan sholat berjamaah, sholat munfarid yang telah kalian saksikan dan yang ada di tag buku-buku. Silakan yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Janu. Bagaimana tata cara sholat sunnah berjamaah, Pak? Yang jawab, Nak? Saya. Ya, silakan yang jawab. Ya, Pak. Ya, silakan. Salah satu contoh sholat sunnah berjamaah adalah sholat Idul Fitri. Berikut tata cara sholat Idul Fitri. 1. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat. 5. Sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Ya, gimana Janu dan yang lain anak-anak bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang bertanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Macam-macam sholat sunnah berjamaah. Ya, maksudnya macam-macam sholat berjamaah apa saja gitu ya? Iya. Ya. Ada yang menjawab tentang apa saja macam-macam sholat berjamaah? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu 1. Contoh Idul Fitri. 5. Sholat istiqomah memohon hujan. Ya. Ada beberapa teman kalian yang bertanya dan beberapa teman kalian juga yang menjawab apa yang ditanyakan dan jawabannya bagus sekali dan baik. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Sekarang kita akan berdiskusi. Ini Bapak ada tugas LKPD. LKPD ini Bapak susun berdasarkan apa yang ada ditampilkan di video, ada di buku-buku dan sumber-sumber yang lain. Ini ada gambar, nah, ada berbentuk gambar. Tolong jelasin dengan kelompoknya apa gambar itu, lagi apa gambar itu, sholat apa, kapan, dan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat itu. Paham? Ya, tolong kelas dibagikan. Baik, Nak, sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Sudah. Sekarang kalian kerjakan, diskusikan di kelompoknya, cari informasi baik dari buku maupun dari yang lain, itu nanti presentasikan kelompoknya ke depan. Oke, silakan lanjutkan. Berjamaah apa? Ini kan benar juga perbedaannya gitu kan. Silakan. Kira, nah ini kan salah jamaah kan beda, ya kan? Apa perbedaannya? Ini kan beda.
persentase ke depan. Ya, siap presentasinya ya? Siap. Siap presentasinya ya? Siap. Ya, Bapak mulai dari kelompok 1. Hasil presentasi kelompok 1. Di dalam gambar tersebut terdapat gambar orang yang sedang melakukan sholat fardu berjamaah. Sholat fardu berjamaah terbagi menjadi 5. Sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, dan isya. Sholat fardu berjamaah adalah sholat yang dilakukan akan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat dosa. Berikut hasil presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan kawan-kawan. Ya, ini kan presentasi dari kelompok 1 yang telah memberikan hasil diskusinya. Silakan kembali. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejelaskan contoh sholat berjamaah. Apakah gambar di bawah ini? Gambar di atas merupakan sholat Idul Adha. Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari sebelum melaksanakan pemotongan hewan kurban. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan anak-anak. Silakan. Di bawah itu merupakan seorang lagi sholat hajat. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 3 sudah memberikan hasil diskusinya. Silakan. Kami persilakan kelompok 4. Silakan. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Pada gambar di bawah sedang melakukan sholat wajib zuhur, dilaksanakan pada jam 12 siang. Dan sholat wajib jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak mendapatkan dosa. Tata cara sholat zuhur. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Itu hasil diskusi kelompok 4. Terima kasih. Anak-anak sekalian, demikian hasil presentasi anak-anak, hasil diskusinya. Kita coba simpulkan materi kita hari ini. Ya, materi pokok kita hari ini sebagaimana yang kita bahas bersama-sama, lebih dekat ke Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Terus kita lanjut arti sholat sunnah. Ya, coba Opi baca. Sholat sunnah adalah Sholat sunnah adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakannya dan orang yang melaksanakannya dapat mendapatkan pahala. Seandainya pun tidak melaksanakan tidak berdosa. sholat sunnah dirasakan berpahala, tidak pun tidak apa-apa. Ya. Kemudian kita lanjut arti sholat sunnah munfarid. Coba kita sebutkan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Munfarid itu individu atau sendiri, ya. Adapun macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah atau munfarid adalah 1. Sholat tarawih. 2. Sholat tasbih. Ya anak-anak, kita sudah melaksanakan materi kita dan perjalanan materi kita pada hari ini sangat bagus. Anak-anak juga sudah bisa mengikuti baik, menjelaskan dengan baik, dan Bapak harapkan untuk bisa nanti dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita evaluasi dan tolong anak-anak bisa menjawab dengan baik, jangan kerjasama dan usahakan sendiri. Kakak kelas mau dibagikan. Sudah selesai anak? Sudah. Tolong kakak kelas diambil lagi. Anak-anak, evaluasi sudah kita laksanakan, materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan nilainya pada bagus semua. Amin. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar materi tentang macam-macam sujud. Bapak ingatkan pesan dari pemerintah bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa prokes, pakai masker, cuci tangan, dan hindari berkerumun. Demikian barangkali Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.